dark, holding hands in the park, captured moments. Saya akan menjelaskan struktur ovum. Struktur ovum ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang memiliki jumlah materi genetik yang memiliki jumlah kromosom haploid. Ini namanya nukleus. Sedangkan inti nukleus ini atau inti sel itu disebut nukleolus yang berfungsi untuk mempersiapkan ovum bagi perkembangan yang dilakukan. Lalu, di samping nukleus dan nukleolus ini yang umum ini namanya membran plasma. Membran plasma ini mengatur masuk dan keluarnya substansi. Lalu, setelah itu di plasma membran ini terdapat ini yang kecil namanya sitoplasma yang berfungsi untuk menyimpan organel dan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di samping membran plasma ini itu ada namanya previtelline space atau ruang sempit yang memiliki peran penting dalam proses filtrasi. Lalu di sampingnya itu terdapat zona pellucida, pelindung yang memainkan peran dalam filtrasi. Nah, lalu yang di samping-samping ini yang bulat-bulat ini namanya follicle cells. Ya, ini berfungsi mendukung dan melindungi ovum. Lalu ada corona radiata. Lalu udah itu aja. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan struktur sperma. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, kita mulai dari bagian kepala. Bagian kepala ini merupakan bagian kepala sperma, yaitu memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu ada akrosom. Akrosom ini, yang ini akrosom, merupakan struktur yang mengandung enzim untuk menembus lapisan sel telur yang memungkinkan untuk terjadinya filtrasi atau pembuahan. Lalu, ini merupakan nukleus. Nukleus ini menyimpan materi genetik yang dibawa sperma atau materi genetik yang terdapat pada gen ayah. Nah, di ini ada bagian leher sperma yang berfungsi menyambungkan bagian kepala sperma. Sperma ini terdapat mitokondria, yang ini mitokondria yang berbentuk spiral yang berfungsi menghasilkan untuk gerakan yang dilakukan sperma ketika menembus sel telur. Lalu di ujung ini yang terdapat membran plasma. Menjelaskan proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Pertama kali, itu ada sel induk sperma yang disebut spermatogenium. Nah, spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induknya. Lalu, hasil dari pembelahan mitosis spermatogenium menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah diri melalui pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki. Nah, 2 sel anakan ini disebut spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder akan meiosis 2 yang menghasilkan 2 sel anakan lagi yang memiliki kromosom yang sama dengan induknya. Lalu terdapatlah 4 sel anakan dari hasil spermatosit sekunder. Spermatid. Spermatid merupakan spermatosit sekunder yang keadaan kromosomnya tidak berpasangan atau tidak mengalami perubahan, tetapi berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Lalu spermatozoa menghasilkan 4 sel. Spermatozoa ini merupakan sperma sementara. Itu ada proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Pada proses oogenesis ini, sel induk wanita itu disebut oogonium. Sel induk telur wanita itu disebut oogonium. Oogonium merupakan sel germinal awal pada proses oogenesis. Oogonium akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini merupakan hasil dari pembelahan mitosis atau pembelahan yang menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induknya, yaitu sama-sama memiliki jumlah kromosom diploid atau 46 kromosom. Lalu, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom yang sama dengan induknya, tetapi jumlahnya itu sudah terbelah atau terbagi menjadi haploid. Nah, oosit primer akan menghasilkan 2 sel anakan yang disebut oosit sekunder dan badan polar primer. Di badan polar primer itu merupakan sel yang lebih kecil yang berfungsi untuk menerima sedikit sitoplasma. Lalu badan polar primer. Badan polar primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 2
Nah, pembelahan meiosis 2 ini akan menghasilkan ini badan polar. Badan polar merupakan sel kecil hasil pembelahan yang tidak berfungsi. Nah, lalu oosit sekunder tadi, oosit sekunder, dia akan membelah lagi menjadi ootit. Lalu ootit itu akan menjadi ovum. Nah, setelah fertilisasi, oosit sekunder akan melanjutkan ke meiosis 2 yang menghasilkan ootit. Sel lebih besar dan berkembang menjadi ovum, kemudian mengalami pematangan untuk jadi ovum yang siap untuk fertilisasi. Selanjutnya itu adalah sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum itu terdiri dari beberapa struktur. Pertama, kita akan membahas struktur dari sitoplasma ovum terlebih dahulu. Pertama, itu terdapat ini namanya sel folikel. Sel folikel yang bulat-bulat ini itu merupakan sel yang mengelilingi oosit yang berfungsi mengeluarkan hormon yang mempengaruhi menstruasi. Lalu ini namanya sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum sendiri itu berfungsi menyediakan nutrisi bagi perkembangan sel telur dan embrio awal. Lalu di dalam sitoplasma ovum terdapat granula vertikal. Yang bulat-bulat ini namanya granula vertikal. Itu berfungsi membentuk selubung fertilisasi dan memblokir paispermia. Lalu di sini terdapat lapisan kecil yang mengelilingi sitoplasma ovum. Itu disebut sebagai oolema atau membran plasma ovum yang berfungsi memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Lalu di sampingnya itu ada yang ungu ini, itu namanya zona pellucida. Zona pellucida ini berfungsi melindungi sel telur, oosit, dan embrio selama berkembang. Nah, lalu di sini ada beberapa proses sperma yang berusaha menembus ke sitoplasma ovum. Pertama kali, itu sperma akan menuju ke ovum. Lalu, di dalam sperma ini terdapat pada bagian kepala itu ada enzim di dalam akrosom. Enzimnya itu ada glikohidrase, protase, hyaluronase, dan akrosin yang berfungsi membantu sperma menembus zona pellucida. Lalu, ketika sperma sudah mulai menembus zona pellucida, itu zona tersebut akan menutup lagi dan mengunci agar tidak ada sperma lain yang masuk. Ketika sudah masuk, ini di dalam sperma itu juga terdapat badan basal sperma, yaitu centrosome yang berperan penting dalam perkembangan embrio sebelum implantasi. Lalu di bagian kepala ini juga menyimpan nukleus sperma, yaitu merupakan DNA dari gen ayah. Nah, ini merupakan tahap filterisasi. Ketika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma, lalu telur tersebut akan berubah menjadi zigot. Lalu, zigot itu akan mengalami pembuahan dan pembelahan. Pembelahan yang dialami itu adalah pembelahan mitosis 1, yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induknya. Lalu sel itu akan membelah lagi menjadi meiosis 2. Nah, pada meiosis 2, pada pembelahan meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan atau 8 sel pada hari ketiga. Lalu selanjutnya sel-sel tersebut akan berkumpul atau disebut morula, kumpulan sel tahap awal embrio di hari keempat. Lalu morula ini akan berusaha menembus ke dalam rahim pada hari kelima. Pada hari ke-5 dan seterusnya itu akan menjadi blastosis. Lalu blastosis itu akan terus berkembang menjadi embrio yang akan terus berkembang di dalam rahim.